Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Muhammad Sa'i. Dan tentunya malam hari ini saya ditemani oleh pemateri yang insyaallah setia menemani saya. Beliau Ustadz Ishaq Maulana. Tapi bukan teman hidup ya Ustaz. Karena beliau sudah punya teman hidup. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Amin, ya Allah. dilancarkan urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan kajian setiap malam Sabtu, yaitu kajian kitab karya dari Sang Hujjatul Islam, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, untuk melanjutkan kajian pada malam Sabtu kemarin. Nah, untuk teman-teman pemirsa Insaniyah dimanapun Anda berada yang mungkin malam hari ini lagi nyantai nongkrong di warung kopi, mari kita simak kajian pada malam hari ini. Insya Allah manfaat barokah tentunya, karena pematerinya ini sungguh luar biasa sekali, bukan biasa di luar ya Ustaz. Memang betul luar biasa. Selanjutnya kami serahkan langsung kepada pemateri, beliau Ustadz Ishaq. Monggo Ustadz. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu sama Ambian Ustaz. Siap Ustadz. Sampian belajar di mana mempromosikan sesuatu? Belajar di panjenengan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, baik di rumah, di luar, di warung kopi ataupun tempat-tempat nyantai lainnya, mudah-mudahan selalu di dalam keberkahan, Amin, amin. di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai ke materi, melanjutkan materi kita yang malam Sabtu kemarin, mari kita tawassul dulu kepada para guru-guru kita yang sudah mendahului kita ataupun yang masih membersamai kita. Mudah-mudahan yang masih membersamai kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam ketaatan. Amin. Lebih-lebih istiqomah di dalam membimbing dan memberikan wejangan kepada kita sekalian. Amin, amin, Allahumma amin. Serta tak lupa kepada pengarang kitab Bidayatul Hidayah beserta syarahnya, yakni Muraqil Ubudiyah, yakni Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, serta Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab beliau, kita mendapatkan aliran keberkahan baik dari kitab maupun dari pengarangnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih muqaddimah ya. Ya Ustaz. Memang muqaddimahnya beliau di dalam kitab Bidayah ini lumayan panjang sekali. Muqaddimahnya tidak hanya muqaddimah sekedar alhamdulillah dengan sholawat ya. Cuma beliau sebelum masuk ke materi yang akan beliau sampaikan, beliau ingin memberitahu dulu, memberikan warning dulu kepada kita yang mau belajar bidayah, agar kemudian niat kita di dalam belajar itu tidak salah. Lakin yang bagi laka an ta'lama qabla kulli syai'
annal hidayah allati hiya thamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Kata beliau, sebelum kita mengetahui segala hal yang akan beliau sampaikan di sini, perlu diketahui bahwa hidayah yang merupakan buah pengetahuan, buah ilmu itu ada bidayahnya. Jadi ada garis setarnya, kemudian ada garis finishnya. Nah ini ada garis setar, ada garis finish. Itu hidayah. Jadi hidayah itu ada awalnya, ada akhirnya. Itu. Serta ada zahirnya, ada batinnya. Ada apa kalau misalnya kalau kemasan barang itu ada covernya, ada isinya. Nah ini. Kadang kan orang itu sebenarnya sudah punya bidayahnya, cuman dia tidak menyadari kalau dia sebenarnya sudah mendapatkan hidayah yang berupa bidayah. Nah, itu cuma kadang orang tidak sadar gitu. Iya, akhirnya dia selalu berdoa mudah-mudahan saya dapat hidayah, padahal hidayahnya sudah ada, itu tinggal dia jalan nanti bisa sampai kepada garis finishnya. Cuma kan kadang kita tidak mau jalan aja gitu. Dimana kalau kita tidak mau jalan, kita tidak mungkin sampai ke garis finishnya itu kalau tidak melalui setarnya. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan kata beliau, kita tidak akan pernah sampai kepada nihayahnya, ujungnya, puncaknya, kecuali setelah mengukuhkan garis startnya. Nah ini yang kemudian perlu kita fahami bersama nanti. Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Maka kata beliau, saya perlu kemudian untuk memberikan petunjuk kepada hidayah, permulaan dari hidayah. Kenapa? Agar apa? Litajarraba biha nafsuka wa tamtahina biha qalbuka. Agar kemudian nafs dalam hati ini ada kolbun, ada nafsun ya. Jadi kadang kita kan salah pengertian ya, mengartikan nafsu itu identik dengan yang negatif kan begitu, nafsu yang biasa kemudian sering digabungkan dengan hawa nafsu. Padahal nafsu itu tidak semuanya buruk, tidak semuanya negatif. Buktinya kita sering mendengar ayat yang biasa dibuat untuk mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal, ya Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang nafsu yang jelek itu nafsu yang al-ammarah bisu, hanya itu saja. Ada nafsu yang mutmainnah itu malah tidak buruk. Maka kemudian beliau pakai nafsu bukan kolbu, agar kemudian dengan permulaan hidayah itu kata beliau, nafsu kita di dalam hati ini menjadi terbiasa dan terlatih. Itu terbiasa dan terlatih. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutatawi'atan walaha qabilatan fadunaka atatallu'a ilan nihayat. Kalau nanti setelah saya jelaskan bidayah dari hidayah itu, garis setar dari hidayah itu, setelah saya jelaskan kemudian hatimu ini ada kecocokan, ada kecondongan, serta nafsumu itu kemudian patuh kepada permulaan hidayah itu, maka kamu akan naik dan sampai kepada garis finish dari hidayah itu sendiri. Nah ini. Kemudian perlu sebenarnya saya buka nih, apa bidayahnya?
Terus apa nihayahnya? Jadi disingkap dulu ya. Disikap dulu. Disingkap dulu. Kalau ndak disingkap nanti Ndak orang terbuka. terlalu penasaran kan, lama juga menunggu kok ndak sampai-sampai begitu ya. Maka bidayahnya apa? Bidayahnya adalah ilmu. Ilmu itu bidayahnya. Bidayah dari hidayah itu. Kalau orang sudah tahu wudu, cara wudu, ilmu tentang wudu, sudah tahu belajar ilmu tentang sholat, ilmu tentang sabar, ilmu berbagai macam ilmu, tapi kemudian dia tidak pernah melakukan itu, dia tidak pernah akan sampai kepada nihayah dari hidayah yang dia kehendaki. Ya harus ya orang yang ingin dekat dengan Allah, ya ilmu yang dia ketahui, sholat dia jalankan. Jangan kemudian dia ingin mengenal Allah tanpa melalui itu. Salah. Ada orang pingin, ibarat orang ikut perlombaan. Dia pingin sampai ke garis finish tapi tidak melalui bidayahnya, tidak melalui garis startnya. Itu sangat jauh dari. Artinya ilmu syariat itu ya harus didahulukan, iya, Ustaz. ilmu syariat. Karena kadang orang kan tasawuf baru. Oh itu syariat. keliru Ini sekali. keliru. Kadang ada orang istilahnya pingin ma'rifatullah, tapi dia tidak mau tentang syariat, dia tidak mau belajar tentang agama, tentang syariat ya. Dia pingin langsung sampai kepada Allah gitu, dekat dengan Allah. Itu dusta itu. Dusta. Iya, itu dusta. Maka nanti yang akan beliau jelaskan di sini ini adalah bidayah dari hidayah itu. Iya. Kalau kemudian kita belajar, kata beliau ini, belajar nanti ketika sudah membaca mulai dari bab pertama nanti ya tentang ini, beliau menjelaskan tentang pembagian taat ya, sampai nanti tentang masalah hati juga. Kata beliau, kalau hatimu itu cocok dan condong, kemudian nafsumu itu patuh, ikut dengan apa yang beliau tulis, apa yang beliau sampaikan, yakni syariat, ilmu syariat, maka kamu akan pantas untuk sampai kepada garis finishnya. Tapi sebaliknya, kata beliau, wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsaka al ma'ilah ila talabil ilmi hiya nafsu al ammaratu bisu. Ini. Tapi kalau kemudian ketika kita sudah belajar ilmu syariat, ilmu yang akan beliau sampaikan di sini, sudah membaca, kemudian memahami dan mengerti, tapi kemudian hatimu ini kok menunda-nunda, besoklah saya mau ngamalkan, nantilah menunggu tua lah, nanti menunggu selesai kuliah lah, nanti menunggu kalau sudah punya istri lah misalnya, karena saya tahu Anda sedang jomblo ya. Akhirnya mudah-mudahan keburu mati ya. Mudah-mudahan beliau ini kita doakan ya, karena beliau sudah cukup umur juga sebenarnya. Mudah-mudahan beliau segera dianugerahi pasangan hidup amin. Yang solihah, tentu yang awet juga. Solihah kalau tak awet ya percuma. Insyaallah ini istijabah di majelis ilmu. Amin. Mudah-mudahan. Tak lupa juga saya minta doanya untuk kawan-kawan. Saya punya kawan dekat sekali juga jomblo, masih jomblo ya. Beliau sangat kebingungan, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jomblo. Amin. Dan saya pun khawatir, katanya Dajjal itu jomblo katanya. Ini yang saya khawatirkan. Tapi yang jomblo tidak hanya Dajjal, banyak orang-orang soleh yang juga memilih jomblo ya. Jadi jangan khawatir kawan-kawan yang pingin menjomblo seumur hidup, ya tidak masalah kalau memang niatnya betul gitu, niatnya baik ya, sesuai dengan tuntunan syariat lah gitu. Karena tidak setiap yang jomblo itu jelek, ya juga tidak setiap yang tidak jomblo itu baik ya, itu tergantung orangnya lah. Kalau kemudian hatimu ketika sudah berhadapan dengan bidayah, permulaan dengan setarnya hidayah, yakni ilmu syariat yang kita pelajari itu, menunda-nunda untuk mengamalkan, wabil amali bi muqtadaha mumatilan, dan bermalas-malasan, tidak semangat mengamalkan. Sudah tahu kalau sunah-sunah wudu ini, kalau wudu nanti pahalanya begini, kalau sholat begini, malas. Saya nanti kalau sudah tua,
sudah menikah atau sudah tua, sudah nganggur, saya mau ibadah dengan betul-betul, nanti pengetahuan saya mau saya amalkan. Maka kata beliau, fa'lam anna nafsaka al-ma'ilah ila talabil ilmi hiya nafsu al-ammaratu bisu. Maka ketahuilah bahwa nafsumu yang condong mencari ilmu, suka mencari ilmu, itu adalah nafsu yang memerintah kepada kejelekan. Nah ini an-nafsul ammarah, ini yang jelek nih. Nafsu ammarah bisu. Wa qadin tahatta matiyatan lisyaiton al-la'in. Dan kamu kesemangatan kamu itu akan menjadi kendaraan syaitan yang terlaknat. Semangat kita ini dalam belajar tapi tidak punya semangat untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, itu hakikatnya akan menjadi kendaraan syaitan yang nanti kita akan digiring oleh syaitan itu untuk berjalan di jalannya dia dengan cara dikemas oleh syaitan, dikemas luarnya nampak baik tapi isinya bukan. Nah ini Naudzubillah ya. Iya. Ilmu itu kan baik nih. Tapi kalau kemudian orang yang punya ilmu ini tidak mengamalkan ilmunya, ini kan bahaya nih. Ini pengetahuan ilmu syariat yang disia-siakan. Nah, disia-siakan. Ini bahaya. Ini oleh syaitan akan dipropaganda, akan dibungkus secantik mungkin agar kemudian dia ini selalu merasa ada di dalam kebaikan karena gemar mencari ilmu tadi. Karena ilmu itu kan luar biasa. Dan syaitan akan mendorong orang yang berilmu tapi bermalas-malasan serta menunda-nunda untuk mengerjakan melaksanakan ilmu yang dia tahu. Syaitan akan mendorong dia untuk membaca ayat-ayat, hadis-hadis, makalah-makalah ulama yang menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu, sehingga dia gemar sekali cari ilmu. ini kadang setan kalau sudah gagal untuk membujuk manusia melalui jalan yang buruk, dia akan berusaha membujuk manusia lewat jalan yang baik. Tapi yang dikehendaki buruk juga akhirnya, gitu. Endingnya buruk. Tentunya itu tipu daya setan. Iya, tipu daya setan. Tipu daya setan jangan kita anggap hanya yang buruk-buruk saja. Misalnya yang masih jomblo dituntut pacaran lah berdua. Tidak hanya itu. Bahkan menyendiri itu bisa juga jadi tipu daya setan. Dengan menyendiri kemudian dia tulul amal, ngayal kemana-mana, itu kan. Nah, itu bahaya juga. Itu perangkap setan juga. Tapi Imam Ustaz, biasanya ada sebagian orang saya temui ketika ada seseorang mengajak untuk sholat misalkan atau untuk puasa, tapi orang tersebut mengatakan nunggu hidayah, katanya. Ada yang seperti itu, nunggu hidayahnya datang, baru dia sholat. Saya sering mendengar juga itu. Dan itu pun juga sudah sering saya sampaikan di beberapa pertemuan di podcast ya, di NU Pontura. Kebetulan saya juga biasa podcast di Facebook, di fanspage NU Pontura ya. Yang berkaitan dengan ini, ketika diajak sholat menunggu dapat hidayah dulu. Padahal dia alumni pondok pesantren loh. Kan ngawur ini namanya nih. Dia Fathul Qorib sudah sampai hilang tulisannya gara-gara dimaknai terus beberapa kali hatam. Menunggu hidayah yang mana dia mau nih? Kalau dia tidak mau jalankan itu, dia tidak akan pernah sampai kepada yang dia maksud. Itu. Kalau dia tidak mau mengamalkan pengetahuan yang dia punya, mau menunggu hidayah yang mana lagi? Nah itu. Ya Allah. Kita tahu bahwa memang ya makalah-makalah hadis-hadis yang berkaitan dengan
luar biasanya orang-orang yang alim dibanding dengan orang-orang yang tidak berilmu, itu kan luar biasa. Ini yang oleh setan dijadikan perangkap agar orang itu gemar mencari ilmu tapi tidak gemar mengamalkan ilmu. Ini. Jadi setan itu mendorong orang itu untuk membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan orang alim. Kan banyak sekali. Ada Nabi pernah mengatakan nadhratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin, kan gitu. Satu pandangan kepada orang alim itu lebih aku cintai daripada ibadah 1 tahun. Gitu kan. Itu luar biasa itu. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan an-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun. Manusia itu cuma 2, orang alim, kalau enggak ya orang yang sedang berusaha untuk menjadi alim, ya, ini pelajar itu. Sisanya hanya dzubabun shaghirun. Kayak lalat-lalat kecil gitu. Itu kan memotivasi orang yang mungkin tidak suka dengan ilmu untuk belajar. Didorong untuk ke situ tapi malas untuk mengamalkan itu, memperbanyak. Padahal kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hambal, ya, kalau tidak salah, pernah mengatakan carilah ilmu yang tidak mengganggu ibadahmu dan beribadahlah yang tidak mengganggu waktu cari ilmumu. Artinya harus berjalan seimbang ini. Antara jangan timpang gitu. Jangan timpang. Kadang ada orang yang mohon maaf giat sekali ibadah tapi tidak mau belajar. Lucu juga. Padahal ibadah itu hanya bisa benar dengan ilmu. Ada orang yang terlalu semangat ibadah, semangat berislam, tapi caranya salah. Kan? Caranya bisa salah ini gara-gara kurang ilmu. Itu. Ada orang yang gemar mencari ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah itu. Mungkin ini kita juga kena juga sebenarnya. Kita kan juga gemar juga cari ilmu, ya, sampai kemana-mana lah. Ya. Artinya pantas juga yang dikatakan oleh Nabi itu apa? Naumul alim afdhalu min ibadatis ibadat. Ini memang banyak sekali. Ada yang bahkan Nabi mengatakan fadlul alim alal abid, ya kan? Ka fadli ala adna ahadim min ashabi, kan begitu. Keutamaan orang alim itu dibanding orang yang ahli ibadah tapi tidak alim, ya. Artinya ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, cuma gemar berislam tapi tidak berilmu. Kata beliau, seperti keutamaan saya ini kepada orang terbawah dari sahabatku. Coba bayangkan, luar biasa nih. Ini yang menggugah orang untuk jadi orang alim. Ini. Cuma ya ini, kalau kemudian tidak sejalan dengan ilmunya, ya, ini yang kemudian akan menjadi matiyatun lisyaitan, kendaraan syaitan. Ini yang kemudian suka menghujat orang alim yang lain. Ini kan kita tidak jarang menemukan sosok yang menurut kita alim, tapi mohon maaf dari lisannya keluar ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak pantas keluar dari orang alim. Nah, itu orang, iya kan banyak kita saksikan, banyak berseliweran di medsos, ya. Iya, Ustaz. Saya tidak akan menyebutkan yang mana, cuma kita sudah banyak mendengar itu yang sebenarnya tidak pantas keluar. Itu ujaran-ujaran kebencian, memfitnah dan lain sebagainya. Ini karena mungkin bahaya ini. Ini terlalu banyak ilmu bisa jadi kendaraan syaitan. Awas. Islam ini kata Nabi, Nabi tidak khawatir Islam terusak oleh orang luar, orang yang non muslim. Enggak. Islam ini bisa rusak karena orang dalam. Ya, Islam KTP. Artinya hati-hati. orang dalam itu sangat bahaya. Kalau yang merusak itu orang dalam. Namanya musuh dalam selimut. Nah, itu. Musuh dalam selimut. PK itu sangat ditakutkan dulu. Orang dalam. Wah, itu salah satunya. Pada akhirnya endingnya dia akan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini mereka ini amalnya sia-sia di dunia ini, amalnya sia-sia.
Padahal mereka mengira, beranggapan bahwa dia telah melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan karena tadi mencari ilmu itu. Tapi mengamalkannya ditunda-tunda, mengamalkan besok, lusa dan minggu depan atau yang lain. Ini amalnya sia-sia. Hati-hati ya. Ini beliau mengingatkan kita sebelum kita belajar ini nanti harus di hati kita ini harus ditata betul itu. Jangan sampai kemudian setelah kita dapat ilmu, malah ilmu kita, pengetahuan kita, diri kita ini kemudian akan dijadikan bulan-bulanan oleh setan. Namun sebelum kita lanjut, ini kita baca dulu para pemirsa yang hadir di Facebook Raudhatul Ulum Al-Khaliliyah. Bupati hadir Ustadz dari berbagi itu indah. Ini Abdul Wahid Sangku hadir. Ini salah satu teman kita juga, Abdul Wahid yang juga jomblo. Kemudian ada Latif Baidawi, Sekretariat Insaniyah hadir Ustaz. Masya Allah. Ada juga Saraswati. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Ini yang mohon maaf ya, ini kayaknya yang banyak pertanyaan itu, banyak problem ini. Mudah-mudahan segera. Beliau ini ada di Malaysia. Jauh sekali. Saya punya hutang. Oh ini, tak apa-apa ya Ustaz? Oh tidak masalah. Saya punya hutang sama orang tapi orang itu udah almarhum, jadi bayarnya sama siapa Ustaz? Ini dari Saraswati. Monggo Ustaz mungkin langsung dijawab. Iya. Tidak masalah karena mungkin ini dialami oleh pribadi dan butuh jawaban ya. Kalau kita punya hutang kepada orang yang ternyata orangnya sudah meninggal dunia, maka tetap kita wajib bayar kepada ahli warisnya. Cari ahli warisnya dulu. Misalnya anaknya kan, orang tuanya kan, banyak saudaranya, itu ahli waris. Ahli warisnya itu. Kalau tidak ditemukan atau memang tidak ada, ya, maka kita bersedekah atas nama dia. Jadi untuk dibayarkannya itu ke ahli waris. Iya. Kalaupun memang tidak ada ahli warisnya, disedekahkan atas nama yang atas nama dia. Menghutang tadi Ustaz, iya, atas nama si mayitnya. Jadi itu jawabannya dari Ustadz Ishak Saraswati. Iya. Jangan kemudian tidak bayar loh. Jadi kesempatan. Jadi kesempatan. Kadang kan ada orang yang suka bercanda tuh. Iya. Kita ngutang sama orang yang sudah tua sekali, yang memang umurnya tidak akan panjang, nanti akan lunas dengan sendirinya. Tahu-taunya yang menghutang meninggal duluan. Ini ada juga dari Musolli hadir. Alhamdulillah dan terima kasih Ustadz, ilmunya semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Taufik Hidayat. Alhamdulillah jurujuk hadir Ustadz. Oke. Mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan lagi, monggo silakan ditulis di komentar. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada beliau Ustadz Ishak. Monggo Ustadz. Ini kayaknya yang nongkrongin kita nih lebih banyak yang kawan-kawan yang jomblo ya, terutama dari hampir 90% ini terutama Ustadz Wahid jomblo ya. Ini tumben Khozini dah hadir, biasanya hadir dulu. Oh iya, beliau mungkin malu lah ya. Iya. Karena kemarin kan juga paling awal beliau nih. Langsung kita doakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin, ya. Amin. Sekarang tidak muncul lagi ya. Apa kemudian kata setan? Dia suka gemar sekali membaca ayat hadis-hadis, athar-athar, makalah-makalah para sahabat dan tabi'in maupun makalah para ulama tentang berkaitan dengan keutamaan orang yang alim. Tapi kata beliau nih, kata Imam Ghazali, wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tapi dia lupa bahwa Nabi juga pernah bersabda, barang siapa yang ilmunya bertambah tapi hidayahnya, petunjuknya tidak bertambah, maka tidaklah bertambah kecuali dia semakin jauh dari Allah. Jadi tambah jauh saja dengan Allah. Orang yang tiap hari nambah ilmu tapi ibadahnya tidak nambah-nambah.
Hidayahnya gara-gara tadi dia tidak mau setar. Tidak mau mulai. Apalagi yang tidak pernah belajar itu. Itu beda lagi. Yang belajar saja. Yang belajar saja ya. Ketaatan kepada Allah sedikit, maka itu seakan-akan jauh kepada Allah. Ya Allah, kita ini kadang kita gemar menumpuk ilmu pengetahuan gara-gara kita terhipnotis dengan makalah-makalah hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan orang alim, tapi kita melupakan hadis Nabi yang lain yang juga mengingatkan bahwa ilmu yang tidak mendatangkan hidayah, tidak menambah hidayah, tidak menambah ibadah, ketawaduan dan lain sebagainya kepada Allah, maka hakikatnya ilmu itu akan menjadi semakin penghalang yang akan lebih menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia juga lupa dari sabda Nabi bahwa asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Nah, ini bahwa paling pedihnya manusia, siksanya kelak di hari kiamat adalah alimun yang lam yanfa'hullahu ilmuhu, yang lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yang ilmunya ini tidak bermanfaat ya. Dia tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya. Ini bahkan Nabi kan sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini. Oh, min qalbin la yakhsha. Jadi kadang orang ini pandai meriwayatkan ilmu, tapi itu kalau bahasanya Masyaikh Peloso ya, Masyaikh Peloso itu kan apa namanya ilmiah amaliyah gitu kan, Masyaikh Peloso itu biasanya ilmiah amaliyah, ilmiah plus amal ya gitu. Tidak hanya ilmiah tapi bila amaliyah. Ini ilmiah yang bila amaliyah, ilmu yang bila amal ini yang hakikatnya malah Nabi minta dijauhkan dari itu. Sekarang kan banyak kita lebih pingin apa namanya, karena yang kemarin saya sebutkan, dia dengan ilmunya ini hanya ingin menarik perhatian orang lain, lebih unggul dari orang lain. Dia pingin ada di depan jadi pembicara, nanti orang kemudian tertarik dengan dia. Itu artinya ilmunya hanya mau dia pergunakan di forum-forum saja. Itu yang ya Allah, mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari ilmu yang seperti itu. Amin, ya. amin. Karena hakikatnya itu malah bahaya kalau itu. Ya Allah, mudah-mudahan amin. Kita dijauhkan dari itu semua. Terutama ya sahabat-sahabat yang juga pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren Rodotul Ulum Al-Khaliliyah yang sangat kita cintai ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari meskipun sedikit secuil, yang penting manfaat. Amin. Yang penting manfaat. Bahkan Nabi dulu ketika Mi'raj ya, Isra Mi'raj, melakukan perjalanan malamnya itu, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, beliau diperlihatkan dengan sekelompok kaum yang lagi menggergaji, memotong-motong lidahnya, mulutnya nih. Kemudian fakultu, kata Nabi, man antum? Nabi kemudian bertanya, siapa kalian? Mereka jawab, kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami dulu ya Rasulullah adalah orang-orang yang gemar memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, tapi kita tidak melakukan. Dan kita gemar melarang orang lain dari keburukan-keburukan sementara kami melakukannya sendiri. Nah ini, maka terakhir kata Imam Ghazali, fa iyyaka ya miskin, fa iyyaka ya miskin. Takutlah kamu wahai orang-orang yang miskin. Miskin ini maksudnya ayyuhadzalil ad-dha'if alladzi la fatanata lahu. Ya orang-orang yang hina, ya dhaif, ya lemah, ini harus hati-hati, jangan kemudian kita terjebak ya, kemudian termakan dan masuk ke perangkap-perangkap setan itu, kata beliau. Ini bahaya nanti. Itu tapi yang pasti itu bukan miskin yang tidak nikah ya. Oh bukan.
Ini bukan miskin yang dapat bantuan loh ya. Bukan itu maksudnya. Jangan salah paham. Ini yang disebut miskin nih orang alim yang tertipu dengan ilmunya. Nah ini iya. Karena orang bodoh tertipu dengan kebodohannya, orang alim kadang juga tertipu dengan kealimannya. Ini bahaya juga. Kebodohan bagi orang bodoh adalah cobaan, pengetahuan bagi orang-orang yang alim juga cobaan. Itu artinya hidup memang cobaan kan gitu ya. Seperti firman Allah dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin melihat, menyaksikan siapa di antara kalian semasa hidupnya yang amalnya paling baik gitu. Allah hanya ingin menyaksikan saja. yang miskin, yang kaya, yang bodoh, yang pintar sama saja itu di hadapan Allah ya sama saja. Itu semuanya ujian. Artinya semuanya itu kalau lulus ujian nih selamat semua. Yang miskin selamat, yang kaya selamat, yang alim selamat, yang bodoh pun bisa selamat. Gitu. Asal dia lulus saja. Semuanya kan ya tentu ujiannya beda-beda. Orang alim diuji dengan cari pangkat apa semuanya. Orang bodoh diuji dengan tidak mau belajar, tidak mau ingin tahu kan begitu. Beda-beda ujiannya. Tapi kalau punya orang dalam mesti insya Allah cepat bertemu Ustaz. Ya Nabi Muhammad. Masya Allah. Artinya kita harus gemar juga berselawat. Betul itu. Ya tentu itu pintu selamat lah. Juru selamat kita lah itu. Juru selamat kita. Seperti apapun kita ya, kita ndak tahu kita masuk orang yang selamat apa ndak ya, tapi yang jelas ya tawassul kita, harapan kita gantungkan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah gitu ya. Ibarat kita mau ngajukan proposal ya harus kepada orang-orang yang dekat dengan orang yang mau kita mintai tolong itu yang mau kita mintain. Tentu kalau kita minta selamat ya kita, karena kita nih orang siapa, kita mau masuk sendiri kan jauh ya. Cuma kadang ada orang yang kepedean gitu. Itu ada juga yang beragama terlalu semangat, tidak mau tawassul, tidak mau berwasilah itu kan langsung kepada Allah gitu. Itu ngacau itu namanya itu. Ya tapi biarkan ya, anggap saja itu untuk meramaikan dunia, enggak apa-apalah. Itu. Fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Nah ini kata beliau, takutlah kamu wahai miskin, ya miskin maksud orang yang lemah, dhaif ya, kayak kita inilah, dari terbujuk masuk ke dalam perangkap setan ya. Karena ada makalah yang mengatakan bahaya bagi orang bodoh, satu bahaya ya bagi orang bodoh karena dia tidak mau belajar. Tapi wa wailul lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. 1000 kali bahaya kalau kemudian ada orang alim yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, ini bahaya. Makanya kan ada di ini fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, di dalam Zubat ya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Nah, ini kalau ada orang alim tidak mengamalkan ilmunya, ini akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah-penyembah berhala disiksa. Ini cuma mungkin keluar duluan itu. Cuma kan ini sudah mengingatkan kita betapa ini hina juga begitu loh, hina juga. Dia disiksa, dimasukkan lebih awal daripada penyembah berhala. Ini kan sudah penghinaan, ini tentu hina bagi orang-orang alim yang tidak mau mengamalkan, meskipun nanti dia akan keluar kan begitu ya. Kalau orang penyembah berhala kan akan kekal itu. Cuma kan kadang kita gini mikir, tidak apa-apa masuk duluan, nanti kan keluar duluan juga. Karena ada yang kita tidak mikir ke sini ini, yang ini nih. Kalau sudah ada bahasa dimasukkan dulu, karena ini perkara jelek kan, buruk kan itu, masuk neraka ini kan perkara buruk nih. Aib kalau orang alim masuk neraka kan aib, masuk pertama kali. Ibarat orang itu panggilan pertama ya, orang hukuman.
Itu penghinaan juga itu, cuma karena tidak tahu juga ya. Dia kita mikirnya nanti dipanggil duluan, nanti keluar duluan juga. Hanya itu yang dipikir. Dikira tes kerja Ustaz. Ya Allah. Ini hati-hati nanti kalau kita masuk ke sini. Masih lanjut apa sudah nih kira-kira? Udah dapat 40 menit Ustaz. 40 menit ya. 40 menit. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, monggo. Nanti insya Allah pertemuan depan ini biar kawan-kawan penasaran. Apa isinya? Ini masih mukaddimah loh, tapi asik. Nanti beliau akan menjelaskan tentang ulama ul akhirah dan ulama usu. Apalagi pemateri mengasihkan. Tambah asik. Ditemani dengan oleh host yang juga mengasihkan. Nanti kita akan, kadang kita ini kan gampang menganggap ulama itu ulama su. Itu kalau itu ulama akhirat, padahal kita belum tahu hakikat ulama su itu seperti apa, hakikat ulama ul akhirah itu seperti apa. Kalau pengen tahu jangan lupa malam Sabtu depan tongkrongin kita. Nah, jadi untuk pemirsa teman-teman dimanapun Anda berada, kalau kalian ingin lebih tahu ulama su itu apa seperti apa agar tidak salah faham memahami ulama su, terus tonton Facebook Raudhatul Ulum Al-Khaliliyah untuk minggu depan. Insyaallah akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Ishak. Dan ini ada pertanyaan Ustadz dari Bedawi. Oh, kirain yang tadi lagi. Oh, nasihat katanya. Mohon nasihatnya Ustadz untuk jombloisme yang memilih menjadi single dengan alasan belum siap secara finansial, serta mohon rekomendasi calon untuk hostnya Ustadz. Kok saya nyesel baca ini kayaknya. Keselak sampean ya? Nyesel. Oh, nyesel baca ini. Kadang ini jomblo berkaitan dengan jomblo. Kadang ini dari tadi jomblo terus. Iya. Nah, ada orang yang bersembunyi di balik kata memilih jomblo, padahal memang tidak laku. Nah itu saya tidak tahu tip-tipsnya, cuma kadang orang ini gitu. Saya ini bukan tidak laku tapi memilih menjomblo. Nah itu saya juga kurang tahu ya. Itu mungkin hanya bersembunyi di balik itu saja, di balik kata itu. Tapi kalau memang belum siap secara finansial gimana Ustaz? Apanya? Artinya masih... finansial itu ya. Sebenarnya banyak cara kalau itu. Iya, banyak cara. Gampang lah itu. Siapa sih yang belum siap secara finansial? Ada yang nanti bisa saya hubungi dan itu insya Allah siap untuk membantu. Yang penting ada ndak perempuan yang mau nikah, gitu ya. Itu yang ya utama dulu. itu ada ndak yang mau ya. Gitu. Itu ya dulu. Karena masalah finansial tuh banyak cara, banyak jalannya. Yang penting ada niat lah gitu. Kadang kawan-kawan ini kalau ngomongnya kayak banyak niatnya tapi kayak apa ya, ndak sejalan dengan usahanya gitu, macam ndak serius cari istri. PHP kata orang kan. Iya, mudah-mudahan lah kita doakan yang terutama beliau lah nih. Biar tidak amin. Biar tidak timpang gitu ya. Biar maksudnya nanti takut beliau ini jelaskan yang berkaitan dengan suami istri kan kasihan juga, saya mau vulgar kepada sampean itu. Saya ingat betul tadi kata Bogarom, kalau menikah itu separuh agamanya diambil oleh kita sendiri. Kata Al-Mukarram tadi. Kebetulan tadi saya ngaji Ustaz. Iya. Pokoknya dari tadi ngaji sampai sekarang ini pokoknya tentang nikah kayaknya. Ini kayaknya tanda-tanda. Tanda-tanda baik tentunya ya, bukan negatif ya. Mudah-mudahan. Mungkin hanya ini yang dapat beliau sampaikan. Semoga seterusnya dapat berlanjut hingga minggu depan, Sabtu depan, dan tetap mengkaji kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.